Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Silakan kepada anak-anakku kelas 12 Sosial 1 SMA Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai untuk menyimak tayangan video pembelajaran ini dengan pokok bahasan perubahan sosial. Materi pembelajaran dalam pertemuan ini meliputi 1. Pengertian perubahan sosial. 2. Teori perubahan sosial. 3. Jenis-jenis perubahan sosial. 4. Dampak perubahan sosial. Materi pertama tentang pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan, perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat Selo Sumarjan tersebut, maka perubahan sosial tersebut hakikatnya perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang berpengaruh pada aspek sistem sosial dalam kehidupan sosial, nilai-nilai dalam kehidupan sosial, sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Adapun lembaga sosial yang berubah seperti lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga keluarga. Sebagai ilustrasinya, perubahan yang terjadi pada lembaga politik di negeri ini pada era reformasi yang mengadopsi sistem demokrasi yang memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap politik masyarakat kini sangat kritis terhadap pemerintah. Hal ini sebagai dampak dari diadopsinya sistem demokrasi dalam bidang politik. Kini masyarakat sangat bebas sekali dalam menentukan pilihan politiknya. Tidak seperti masa Orde Baru, perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya terbelenggu oleh sistem otoriter. Sikap kritis kepada pemerintah pada masa era Orde Baru masih dipandang masyarakat sebagai hal yang sangat negatif. Sikap kritis pada saat kini merupakan hal yang sangat wajar sebagai bentuk dari tanggung jawab warga negara terhadap masa depan negaranya. Materi kedua tentang teori perubahan sosial diantaranya yakni 1. Teori siklus. 2. Teori evolusi linier. 3. Teori evolusi universal. 4. Teori evolusi berpikir Auguste Comte. 5. Teori konflik oleh Karl Marx. 6. Teori struktural fungsional. 1. Teori siklus adalah teori perubahan sosial yang menyatakan bahwa peristiwa bisa terjadi secara berulang. Artinya, dalam teori siklus ini terjadi pengulangan peristiwa dalam dimensi waktu yang berbeda. Sebagai contohnya, dalam teori siklus, sekarang siswa SMA laki-laki menggunakan model jenis celana panjang yang sangat ketat. Fenomena anak-anak SMA tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang baru, namun sebagai pengulangan dari masa lalu. Munculnya motor bebek Matic model Scoopy dilihat dari desainnya merupakan pengulangan desain model motor Vespa. Peristiwa berulang tersebut
tidak hanya terjadi pada desain pakaian, sangat mungkin terjadi pada bidang kehidupan lainnya. Sebut saja ketika manusia hidup di era modern, manusia berada dalam tahapan berpikir positif, sebuah berpikir dengan menggunakan rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ternyata mereka hidup pada era modern, masih ada masyarakat yang menggunakan model berpikir teologis. Rujukan berpikirnya menggunakan kekuatan supranatural. Sebagai ilustrasinya, tahun 2019 yang lalu ada kegiatan nasional, yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dalam satu paket. Masih ada calon legislatif supaya menang dalam pemilihan legislatif menggunakan cara berpikir teologis untuk sukses berkompetisi dalam pemilihan legislatif. Para calon legislatif melakukan konsultasi dengan paranormal. Hasil konsultasi dengan paranormal tersebut dijadikan rujukan untuk memenangkan pemilihan legislatif. Teori evolusi linier menjelaskan tentang kehidupan manusia itu harus mengikuti tahapan-tahapan kehidupan tertentu, dari kehidupan sederhana menuju kehidupan kompleks. Artinya, tahapan-tahapan kehidupan tersebut dilewati secara bertahap, dan perubahan dalam setiap tahapan kehidupan memerlukan waktu yang sangat lama. Artinya, tidak ada tahapan kehidupan manusia dilalui secara melompat ke tahapan kehidupan berikutnya. Contoh teori evolusi linier seperti evolusi mata pencaharian manusia. Menurut teori evolusi linier tentang tahapan-tahapan dalam mata pencaharian manusia terbagi 3 macam, yakni mata pencaharian berburu dan meramu, mata pencaharian bercocok tanam, dan mata pencaharian industri. Ketika mata pencaharian berburu dan meramu, kehidupan masih sangat sederhana. Kehidupan yang sederhana tersebut terlihat dari pengguna teknologi yang digunakan ketika kegiatan berburu dan meramu. Alat bantu yang digunakan dalam kegiatan berburu dan meramu adalah batu yang masih sangat kasar. Saat manusia menjadikan bercocok tanam sebagai mata pencaharian, kehidupan semakin lebih kompleks dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kompleksnya problem manusia ketika kehidupan bercocok tanam terlihat dengan kehidupan sudah menetap yang membutuhkan pengelolaan baru dalam kehidupan yang sudah menetap. Problem semakin kompleks dan mulai dihadapkan dengan konflik sesama, maka dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mengatur kehidupan bersama. 3. Teori evolusi universal adalah perkembangan masyarakat tidak harus mengikuti tahapan-tahapan perkembangan tertentu. Kehidupan manusia menurut teori ini berkembang dari kehidupan yang homogen sampai kehidupan yang heterogen. Dalam teori evolusi universal ini mencoba menggambarkan kehidupan manusia yang pada awalnya sangat homogen, namun dalam perkembangannya tidak harus melalui tahapan seperti teori evolusi linier, tetapi pada akhirnya akan membentuk kehidupan yang sangat heterogen. Sebagai ilustrasinya, benua Amerika sebelum abad 16 hanya dihuni oleh orang-orang Indian, maka potret kehidupannya sangat homogen di benua Amerika tersebut. Homogenitas kondisi di benua Amerika tersebut bisa dilihat dari sisi demografis dan sosial kultural. Ketika benua Amerika memasuki abad 16, kedatangan bangsa-bangsa Eropa, maka potret kehidupan di benua Amerika tersebut menjadi sangat heterogen.
dilihat dari demografis dan sosial kultural. Perkembangan masyarakat juga bergerak dari homogen menjadi heterogen. Hal ini bisa dilihat perkembangan demografis kota-kota besar di Indonesia. Sebut saja Bali ketika belum ditetapkan sebagai tujuan destinasi wisata nasional, maka kehidupan sosial kulturalnya di Bali masih homogen. Tetapi akan berbeda ketika Bali ditetapkan sebagai destinasi wisata nasional dan internasional, maka potret Bali juga mengalami perubahan dari kehidupan homogen menjadi kehidupan heterogen, dilihat dari sisi demografis dan sosial kultural. 5. Teori evolusi multilinear menekankan penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi kehidupan masyarakat. Menurut teori ini, setiap tahap tertentu dalam evolusi kehidupan masyarakat sangat menarik minat untuk diteliti. Ketika manusia berada dalam sistem ekonomi berburu dan meramu, akan memengaruhi bagaimana pola asuh orang tua kepada anaknya. Artinya, model pola asuh orang tua kepada anaknya dipengaruhi oleh bagaimana mata pencarian yang terjadi pada waktu itu. Ketika mata pencarian manusia itu berburu dan meramu, aktivitas berburu dilakukan oleh sosok ayah yang harus berpisah dengan kehidupan keluarganya dalam waktu tertentu. Dalam kondisi tersebut, maka yang memiliki pengaruh besar dalam pola asuh terhadap anaknya adalah sosok ibu. Maka secara psikologis, hubungan antara anak dengan ibu sangat dekat dibandingkan dengan hubungan ayah dengan anak-anaknya. Berbeda lagi ketika manusia berada dalam era industrialisasi. Kedua orang tuanya bekerja di sektor industri, sementara pola asuh terhadap anak-anaknya diserahkan kepada pihak lain. Bisa kerabat yang melakukannya, bisa juga orang lain. Atau juga yang melakukan pola asuh adalah para pembantu rumah tangga yang diberikan wewenang untuk memenuhi segala macam kebutuhan anak-anaknya. Dengan kondisi yang seperti ini berdampak pada bagaimana hubungan psikologis antara anak dengan kedua orang tuanya. Secara psikologis, karena para pembantu memiliki waktu yang sangat luas untuk berinteraksi dengan anak-anak asuhnya, sangat mungkin hubungan emosional anak asuhnya dengan para pembantunya sangat dekat. Berbeda sekali para orang tua yang hanya terbatas pertemuan dengan anak-anaknya. Kemungkinan hubungan emosional tidak seakrab dan dekat seperti para pengasuhnya dengan anak-anak asuhnya. 4. Teori evolusi berpikir menurut Auguste Comte menjelaskan tahapan-tahapan berpikir manusia menjadi 3 tahap. 1. Tahapan berpikir teologis. 2. Tahapan berpikir metafisika. 3. Tahapan berpikir positif. 3 tahapan berpikir manusia itu menggambarkan adanya dinamika manusia dalam mengeksplorasi kemampuan berpikirnya. Teori evolusi berpikir menurut Auguste Comte menjelaskan tentang adanya tahapan-tahapan berpikir manusia bergerak dari satu waktu ke waktu lainnya. Tahapan berpikir pertama yang disebut dengan tahapan berpikir teologis, artinya manusia dalam memahami fenomena alam dan sosial berdasarkan rujukan supranatural. Artinya yang menjadi rujukan untuk memahami fenomena alam dan sosial adalah kekuatan supranatural, makhluk yang memiliki kekuatan irasional. Sebagai contoh dari tahapan berpikir teologis
adalah peristiwa terjadinya gerhana matahari diakibatkan oleh dewa Kala yang memakan dewa matahari. Tahapan berpikir kedua disebut tahapan berpikir metafisika. Artinya manusia dalam memahami peristiwa sosial atau fenomena alam mulai menggunakan akal pikirannya yang bersifat spekulatif belum tentu benar. Di sini manusia sudah membuang pemikiran supranatural sebagai acuan dalam memahami peristiwa sosial atau fenomena alam. Sebagai contohnya, dari tahapan berpikir metafisika adalah manusia menggunakan filsafat untuk memahami fenomena alam dan fenomena sosial. Pada tahapan ini yang menjadi rujukan adalah untuk memahami fenomena alam dan sosial adalah hasil pemikiran para filosof. Tahapan berpikir ketiga disebut tahapan berpikir positif. Artinya manusia dalam memahami fenomena alam dan fenomena sosial berdasarkan rujukan ilmu pengetahuan yang sudah dijamin kebenarannya. Adapun contoh dari tahapan berpikir positif adalah penjelasan gerhana matahari berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadinya gerhana matahari karena posisi matahari dan posisi bulan sejajar. Akibatnya, sinar matahari tertutup oleh bulan, maka cahaya matahari terhalang bulan, menyebabkan terjadinya gerhana matahari. 6. Teori konflik menurut Karl Marx. Konflik terjadi karena ada perbedaan kepentingan antara kelas pengusaha dan kepentingan kelas buruh. Pihak pengusaha dalam dunia industri kepentingannya adalah untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Bagi pengusaha, komponen yang paling mudah untuk melakukan efisiensi dalam proses produksi adalah dengan memberikan upah yang rendah kepada kaum buruh. Sedangkan kepentingan kaum buruh dalam dunia industri adalah mendapatkan upah yang layak, yang mampu mensejahterakan hidupnya. Kaum buruh mendapatkan upah yang jauh dari kesejahteraan sosial dan menyerahkan tentang masa depan kepada pengusaha adalah sesuatu yang mustahil. Maka metode demonstrasi pemogokan yang dilakukan kaum buruh adalah cara untuk memaksa para pengusaha untuk menerapkan kebijakan baru terkait penerapan upah kepada kaum buruh supaya lebih layak. Tujuh, teori struktural fungsional menurut Talcott Pearson. Menurut teori struktural fungsional menekankan pada keteraturan, order, dan mengabaikan konflik. Masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri dari elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu dengan lainnya. Jika semua elemen dalam sistem sosial tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan tercipta keteraturan sosial. Sebaliknya, jika elemen dalam sistem sosial tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya, maka akan terwujud ketidakaturan sosial. Sebagai ilustrasinya, di lembaga pendidikan memiliki struktur sosial. Seperti struktur di lembaga pendidikan terdapat beberapa struktur, yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Jika setiap elemen dalam lembaga pendidikan tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik, akan terbentuk keteraturan sosial. Namun sebaliknya, jika setiap elemen
dalam lembaga pendidikan tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan terwujud ketidakaturan sosial. Materi ketiga tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial, yakni 1. Perubahan sosial bersifat evolusi, 2. Perubahan sosial bersifat revolusi, 3. Perubahan sosial direncanakan, 4. Perubahan sosial tidak direncanakan, 5. Perubahan sosial berdampak besar, 6. Perubahan sosial berdampak kecil, 7. Perubahan sosial bersifat progres, dan 8. Perubahan sosial bersifat regres. 1. Perubahan bersifat evolusi adalah perubahan sosial berlangsung dalam waktu yang sangat lama, dan aspek yang mengalami perubahan pada bidang-bidang tertentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebagai contohnya, tentang perubahan di bidang mata pencarian dalam kehidupan manusia berlangsung dengan sangat lambat. Mata pencarian berburu meramu memerlukan waktu ribuan tahun menjadi mata pencarian bercocok tanam. Dari mata pencarian bercocok tanam memerlukan waktu ribuan tahun menuju mata pencarian industri. 2. Perubahan sosial bersifat revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Perubahan sosial revolusi hanya membutuhkan waktu yang sangat cepat. Dalam revolusi, unsur kehidupan manusia yang berubah tidak perlu menggunakan waktu yang lama. Sebagai contohnya, peristiwa Revolusi Prancis mampu mengubah di segala bidang kehidupan dari rakyat Prancis dalam waktu yang sangat cepat. Aspek yang berubah dalam Revolusi Prancis misalnya pada bidang politik, terdapat transisi cepat dari pemerintahan otoriter berganti dengan pemerintahan demokrasi. Contoh lainnya seperti pada revolusi industri di Inggris. Revolusi ini bergerak di bidang proses produksi. Dari revolusi industri ini terjadi perubahan yang sangat cepat. Dari perubahan proses produksi secara alamiah berubah dengan proses produksi dengan menggunakan mesin atau mekanik. 3. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan sosial yang direkayasa terlebih dahulu. Perubahan sosial yang didesain terlebih dahulu sehingga hasil perubahan bentuknya seperti apa yang sudah bisa ditentukan terlebih dahulu. Sebagai contohnya tentang pendidikan di negeri ini, setiap 10 tahun diadakan perubahan di bidang kurikulum. Tentunya perubahan kurikulum setiap 10 tahun tersebut agar wajah pendidikan kita sesuai dengan tuntutan zaman. Sebut saja perubahan kurikulum tahun 1975 berubah menjadi kurikulum tahun 1994 dan berubah menjadi kurikulum tahun 1994 dan berubah menjadi kurikulum 2004 dan berubah menjadi kurikulum 2013 dan terakhir berubah menjadi kurikulum merdeka. 4. Perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial yang tidak sesuai dengan arah perubahan yang sudah ditetapkan. Artinya perubahan sosial tersebut di luar perencanaan yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya, masuknya mesin traktor kepada masyarakat pedesaan dengan harapan supaya proses produksi pertanian berjalan dalam waktu yang sangat cepat. Dengan traktor mesin menggarap tanah dengan luas 10.000 meter persegi cukup menggunakan satu traktor dalam waktu sehari dan menggunakan hanya 2 tenaga manusia. Akan berbeda sangat jauh dengan menggarap tanah dengan luas 10.000 meter persegi dengan tenaga manusia. Dengan menggunakan teknologi canggih itu,
memerlukan tenaga manusia yang sangat banyak, bisa sampai 10 orang dengan durasi waktu 3 hari. Akibat penggunaan mesin traktor tersebut, terjadi peningkatan pengangguran di daerah pedesaan. Meningkatnya angka pengangguran di daerah pedesaan tersebut akibat digunakannya tenaga traktor adalah contoh dari perubahan yang tidak direncanakan. 5. Perubahan sosial berdampak besar dalam kehidupan sosial. Artinya, dari perubahan sosial tersebut memiliki pengaruh pada segala bidang kehidupan. Sebagai contohnya, peristiwa proklamasi Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebabkan perubahan dalam segala bidang. Proklamasi Republik Indonesia adalah peristiwa politik, namun dampaknya bagi Indonesia terjadi pada segala bidang, seperti bidang ekonomi, bidang sosial politik, bidang budaya, dan bidang keagamaan. 6. Perubahan sosial berdampak kecil. Artinya, perubahan tersebut hanya terjadi pada bidang bersangkutan, namun tidak memengaruhi bidang-bidang kehidupan lainnya. Sebagai contohnya, setiap tahun baru biasanya ada tren warna baru dalam bidang busana, maka perubahan hanya membatasi pada perkembangan bidang tata busana semata, namun tidak berpengaruh pada bidang-bidang lainnya seperti politik, sosial, dan budaya. Dari perubahan tren warna pada tahun baru itu tidak akan berpengaruh pada kehidupan politik dan bidang kehidupan lainnya. 7. Perubahan bersifat progres adalah perubahan sosial yang berdampak pada kemajuan dalam kehidupan manusia. Artinya, perubahan sosial tersebut membawa dampak positif dalam kehidupan manusia. Sebagai contohnya, dari peristiwa revolusi industri. Peristiwa revolusi industri telah membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan manusia. Munculnya berbagai teknologi akibat revolusi industri telah banyak membawa kemudahan bagi kehidupan manusia. Sebut saja temuan mobil sebagai alat transportasi telah memudahkan manusia untuk melakukan mobilitas dalam waktu yang sangat efisien. Perubahan bersifat regres adalah perubahan sosial yang berdampak kemunduran dalam kehidupan manusia. Artinya, perubahan sosial tersebut membawa dampak buruk atau dampak negatif dalam kehidupan manusia. Sebagai contohnya, invasi Amerika Serikat kepada negara Irak telah membawa dampak buruk dalam kehidupan bagi bangsa Irak. Di bidang ekonomi mengalami kemerosotan yang sangat ekstrim dibandingkan kondisi ekonomi pada era pemerintahan Saddam Hussein. Di bidang politik, Irak kini mengalami perpecahan yang sangat dalam antar elemen bangsa Irak. Rakyat Irak sekarang terlibat dalam konflik sektarian yang berkepanjangan dan berbeda sekali. Pada masa pemerintahan Saddam Hussein terdapat kestabilan politik dan tidak ada konflik sektarian. Materi keempat, dampak perubahan sosial, yakni 1. Culture shock atau gegar budaya, B. Culture lag atau tertinggalnya unsur kebudayaan. Culture shock adalah ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi kehadiran kebudayaan baru. Akibat culture shock ini akan terlihat perilaku yang tidak adaptif terhadap kehadiran kultur baru. Produk dari perilakunya tersebut sebagai wujud nyata dari ketidaksiapan secara mental dan psikologis menghadapi masuknya kultur baru. Sebagai contohnya, pelajar kita yang studi ke Jepang mengalami culture shock di negeri Jepang tersebut. Adanya gegar budaya yang dialami pelajar kita di negeri Jepang, misalnya tergambar dari sisi makanan. Pelajar yang belum familiar dengan aneka jenis makanan di Jepang
Maka untuk memenuhi kebutuhan pangannya, pelajar kita menyimpan cadangan mie instan dari Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak. 2. Culture lag adalah tertinggalnya perkembangan salah satu unsur kebudayaan dari unsur-unsur kebudayaan lainnya. Dalam kebudayaan terdapat dua jenis unsur kebudayaan, yakni unsur kebudayaan material dan unsur kebudayaan imaterial. Unsur kebudayaan material adalah semua hasil kebudayaan dalam bentuk fisik. Contoh dari unsur kebudayaan material seperti televisi, pesawat terbang, dan radio. Unsur kebudayaan imaterial adalah hasil kebudayaan dalam wujud tidak nyata. Kebudayaan imaterial tidak memiliki keberadaan secara fisik kebudayaan. Contoh dari unsur kebudayaan material seperti ide atau gagasan, ideologi atau sistem berpikir, norma, dan nilai sosial. Contoh tentang culture lag seperti unsur teknologi internet lebih cepat berkembang dibandingkan norma-norma dalam masyarakat. Akibat hadirnya internet tersebut, tumbuh berkembang perdagangan online dalam kehidupan sosial. Sementara itu, norma tentang perdagangan online hadirnya kalah cepat dibandingkan dengan kehadiran perdagangan online. Setelah selesai menyimak materi pertemuan pembelajaran pertama sosiologi dengan judul perubahan sosial, diharapkan kepada siswa kelas 12 sosial 1 SMA Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai dapat memahami terhadap materi yang baru saja disampaikan. Selanjutnya, untuk siswa kelas 12 sosial 1 SMA Islam Al-Azhar Bumi Serpong Damai untuk mengerjakan tugas yang terdapat dalam Google Classroom dengan judul tugas 1 sosiologi. Akhir kata, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.